Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pengembangan tenaga kerja. Nama-nama dari kelompok 6 yaitu yang pertama, Rika Ayu Fernanda, yang kedua, Inzani Nur Saada, yang ketiga, saya Dela Natasha, dan yang keempat, Sinta Nur Habibah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir didefinisikan sebagai proses yang digunakan seseorang untuk memilih tujuan karir dan jalur karir dengan telah menyesuaikan antara kemampuan dan minat diri dengan kesempatan untuk mengisinya. Tahapan perjalanan karir. Tahap pertumbuhan dialami oleh mereka yang berusia di bawah 15 tahun. Tahap penjajakan berada pada rentangan usia 15-24 tahun, di mana mereka mencoba menggali keahlian secara serius dan mulai bekerja. Tahapan penetapan dialami oleh seseorang pada usia 25-44 tahun, yang merupakan jantung dari kehidupan kerja kebanyakan orang. Tahap pemeliharaan dialami pada usia antara 45 dan 60 tahun, di mana seseorang telah menciptakan penyakit dalam dunia kerja. Tahapan kemerosotan mulai dialami oleh seseorang saat menjelang usia pensiun, di mana ia menghadapi dan harus menerima keadaan. Peran perencanaan karir. Faktor yang mempengaruhi Peran perencanaan karir. Faktor yang mempengaruhi perencanaan karir individu ada dua, yaitu tahap kehidupan karir dan dasar karir. Dasar karir dibagi menjadi 5, yaitu kemampuan manajerial, kemampuan fungsional teknis, keamanan, kreativitas, dan otonomi dan kebebasan. Proses perencanaan karir. Proses perencanaan karir dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menilai diri sendiri. Dimulai dengan memahami diri sendiri seperti karakter, keterampilan yang sudah dimiliki, bakat dan minat, nilai yang dipegang, serta kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan karir. Setelah karyawan melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, maka ia dapat mempunyai pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, sehingga dapat menentukan tujuan karir. 3. Menyiapkan rencana-rencana. Rencana karir dapat dibuat dengan berdasarkan berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Yang terakhir yaitu melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan suatu rencana dibutuhkan iklim organisasi yang mendukung. Pengertian pengembangan karir. Menurut Shimamura tahun 1997, halaman 504 menyatakan bahwa pengembangan karir meliputi manajemen karir atau career management dan perencanaan karir atau career planning. Untuk program pengembangan karir. Nah, mengarahkan pengembangan karir, maka Departemen SDM melakukan siklus program pengembangan berupa pelatihan dan pengembangan yang terdiri dari yang pertama, preparing, itu yang kedua, profiling, ketiga, targeting, keempat, strategizing, yang kelima, implementing, dan yang terakhir, sustaining. Manfaat pengembangan karir. 1. Menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya. 2.
menambah tantangan dalam bekerja. 3. Meningkatkan otonomi individu. 4. Meningkatkan tanggung jawab. Manfaat pengembangan karir bagi perusahaan. Yang pertama, menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, menjamin agar kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. Yang keempat, mengurangi frustasi karyawan. Yang kelima, mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam suatu perusahaan. Yang terakhir, meningkatkan nama baik perusahaan. Transfer. Shimomura menjelaskan bahwa transfer terjadi saat seseorang karyawan dipindahkan dari satu bidang tugas ke bidang tugas lain yang tingkatannya hampir sama, baik dari tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturalnya. Permasalahan dalam transfer. Yang pertama, karyawan dengan riwayat kinerja yang buruk atau perilaku bermasalah yang tidak ingin lagi dipertahankan oleh departemennya. Yang kedua, praktek penempatan yang tidak sempurna. Yang ketiga, karyawan menjadi tidak puas dengan pekerjaan. Yang keempat, pelaksanaan organisasi. Yang kelima, transfer berupa kepindahan geografis dapat meningkatkan pengaruh dual career families. Dan yang terakhir, persaingan dalam saluran promosi utama. Promosi. Menurut Shimomura, promosi adalah pemindahan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, tingkatannya lebih tinggi dalam hal pembayaran dan jenjang organisasi. Tujuan dan manfaat promosi. Yang pertama, memungkinkan perusahaan mendayagunakan keahlian dan kemampuan karyawan setinggi mungkin. Yang kedua, sebagai bentuk imbalan bagi karyawan yang memberikan kinerja yang menonjol. Yang ketiga, dapat memberikan tingkat kepuasan tertinggi tinggi bagi karyawan. Permasalahan dalam promosi. Yang pertama, pembuat keputusan tidak seharusnya mengikuti prasangka atau perasaan pribadinya untuk mempengaruhi kegiatan promosi. Kedua, secara hierarki, manusia cenderung untuk terus meningkatkan tingkat kompetensinya, bahwa baiknya kinerja seseorang pada bidang tertentu belum tentu baik juga pada bidang kerja lain. Yang terakhir yaitu model promosi sistem senioritas. Selanjutnya yaitu pengertian dari demosi. Demosi merupakan perpindahan karyawan dari satu pekerjaan ke posisi lainnya yang lebih rendah dalam hal gaji, tanggung jawab, dan atau jenjang organisasinya. Menurut Shimomura tahun 1997. Permasalahan dalam demosi. Yang pertama, banyak pakar bidang manajemen sumber daya manusia menyadari bahwa demosi bukanlah solusi yang menangani masalah disipliner. Dan seringkali demosi menimbulkan perasaan yang kurang baik bagi orang yang didemosikan, sehingga kurang bisa menyelesaikan permasalahan sesungguhnya. Sekian dari kelompok kami. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Itu